Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari polemik Mbak Cynthia Sandranaya ya dengan para kumpulan atlet MMA, PSAT serta Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier. Jadi gini guys, ini kan hari kemerdekaan. Jadi kita kan harus bersatu ya, sama ada bangsa bersatu. Jadi kita tuh nggak boleh sembarangan melabeli seseorang atau kelompok tertentu ya. Kita selama ini sudah cukup sudah cukup dipecah belah dengan label-label radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, apalagi tuh teroris gitu kan. Sekarang ditambah lagi dengan label-label seperti pembohong, penipu gitu guys ya. Tanpa kejelasan mengenai suatu hal gitu. Kayak contohnya kayak Mbak Cynthia Sandranaya ini kan. Makanya saya buat video ini sekarang guys, karena saya udah mendengar klarifikasi dari beliau gitu kemarin itu kan. Sebenarnya saya pengen buat video ini tapi belum belum apa belum belum saya belum waktunya karena saya harus dengar dari kedua belah pihak gitu dan saya bisa ambil kesimpulan dari situ gitu kan. Jadi ini pendapat dari kedua belah pihak dan saya memakai analisis saya dan memakai logika untuk bagaimana supaya menjelaskan semuanya polemik ini ya, dalam artian ujung-ujungnya ya, inti dari video ini adalah mengajak kita untuk bersatu, untuk berdamai. Karena kalau kita bersatu kita akan kuat. Ingat, musuh kita tuh bukan apa ya? Musuh kita tuh bukan sesama anak bangsa yang berjuang untuk menganomkan negeri ini. Mbak Cynthia ini kan dia berjuang untuk menganomkan negeri ini. Dia kan bahkan dapat dikagumi di luar negeri, bahkan beliau dan timnya itu mendapatkan kesempatan untuk main di Hollywood. Itu kan menganomkan negeri ini. Nah, kita harus dukung itu. Jangan kita bully, jangan kita labeli gitu. Kecuali kalau orang-orang yang memang sengaja memecah belah bangsa, yang nggak ada prestasinya gitu kan, yang nggak ada ibaratnya nggak ada nggak ada prestasi, bisanya hanya membuli. Contohnya kayak Denny Siregar, ada Armando, ada Eko tadi itu kan mereka nggak ada prestasi tuh guys, nggak seperti Mbak Cynthia Sandranaya atau para atlet MMA. Atlet MMA juga punya prestasi loh. Mereka berjuang untuk menganukan negeri ini ya. Atlet MMA itu saya salut dengan mereka, juga para pesilat kita, PSAT ya. Om Deddy Corbuzier juga itu menganukan negeri ini. Jadi mereka semua ya, baik dari pihak PSHT ya, tim MMA, Mbak Cynthia Sandranaya dan tim Om Deddy Corbuzier tuh semuanya berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia guys. Itu sangat keren sekali menurut saya. Makanya jangan ada saling membuli lah gitu. Kita harus dukung mereka semua gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita ketahui, kita sebaiknya kita dengar dulu klarifikasinya. Jangan langsung menjatuhkan tuduhan-tuduhan seperti penipu, pembohong gitu. Ini sangat tidak elok guys. Ini akan memecah belah kita dan membuat kita lemah gitu. Lagi ini hari kemerdekaan gitu kan. Jadi gini, Mbak Cynthia kemarin waktu dibuat di video klarifikasinya sudah mengatakan kalau dia tuh ini adalah kilaf di panitia gitu. Di panitia tuh menyediakan pipa ya, besi pipa itu yang tidak sesuai dengan yang biasa Mbak Cynthia latih gitu. Jadi yang besi itu yang terlalu tipis gitu. Sehingga Om Deddy pun dengan dia mengerti juga sepertinya. Dia mengerti teknik untuk mematahkan besi gitu kan. Dia ngerti sedikit lah tekniknya. Kan itu kan memang itu nggak cuma belajar di bela diri, tapi juga bisa otodidak gitu. Seperti saya juga belajar bela diri itu otodidak guys. Saya menonton, melihat dan saya melakukan sendiri gitu. Meskipun saya pernah ikut dulu ya bela diri namanya Sorinji Kempo itu sekitar 3 bulanan gitu kan. Tapi selebihnya saya belajar otodidak guys, belajar sendiri gitu, melihat, menonton dan mempraktikkan sendiri gitu. Jadi saya termasuk orang yang menyenangi semua bela diri ya, semua bela diri saya senangi gitu. Jadi mereka semuanya berjuang untuk menganukan nama bangsa dan kita tidak boleh melakukan label-label sehingga itu akan memecah belah masa kita guys. Kita harus bersatu, ingat. Nah, jadi kemarin kan kata Mbak Cynthia itu pipanya terlalu tipis gitu, nggak sesuai dengan yang biasa dilatih gitu. Nah, jadi Om Deddy pun bisa melakukannya gitu. Lalu jadi katanya kan waktu itu kan toko itu kan tutup semua, banyak kan toko. Jadi nggak dapat lah besi pipa yang ukuran menengah yang biasa Mbak Cynthia latih waktu itu. Kan waktu itu ceritanya kan tahun 2017, bukan yang sekarang, bukan 2019 atau 2020. Sehingga tentu kemampuan beliau kan tentu meningkat seiring dengan waktu. Itu kan baru awal-awal beliau berjuang gitu guys. Jadi maklum mungkin kemampuannya baru segitu gitu kan. Nah,
Tapi salutnya dia ketika panitia memberikan pipa yang lebih tebal, yang di luar dari biasa dia latih gitu kan, dia mau menerima itu karena ya keberanian itu kita patut acungin jempol guys gitu. Jadi beliau tidak Mbak Cynthia tidak mundur dan beliau tetap menendang meskipun hasilnya kaki bengkak. Kaki bengkak itu karena level pipa itu tidak sesuai dengan dilatih pada waktu itu gitu kan. Beda kalau sekarang tentu ya kan. Jadi itulah klarifikasi yang kita dengar dari Mbak Cynthia di videonya kemarin gitu. Dan ini menurut saya logis sekali gitu. Karena kemampuan orang memang berkembang seiring jalan waktu. Apalagi itu kan tahun 2017 gitu. Ini sekarang 2020, udah lewat 3 tahun. Tentu kemampuan orang akan meningkat seiring dengan intensitas latihan dia. Kalau dia apalagi dia orang yang rajin gitu kan. Nah, kalau mengenai yang kedua, yang katanya dia membunuh 5 orang dan bertarung melawan 40 orang. Itu kan salah admin kata dia. Jadi waktu itu yang ngontrol apa dia kan awalnya adalah mbaknya. Mbak dia punya kakak gitu kan. Saya lupa namanya. Mbak Cynthia ini punya kakak gitu kan jadi admin dari semua media sosial dia, tapi karena kesibukan, karena mereka sibuk buat video, akhirnya diserahkan pada admin luar gitu. Nah, rupa admin ini mungkin kilaf juga. Saya nggak tahu juga dia dapat info dari mana, dan itu perlu diklarifikasi. Dia dapat info dari mana? Katanya tulisan itu kan Mbak Cynthia tuh melawan 40 orang dan membunuh 5 gitu kan. Dan dia ceritakan juga kalau nggak mungkin kalau dia bunuh orang tuh lewat gitu saja. Dan ini logis sekali guys ya. Dan admin ini ya itu yang perlu disuri siapa admin itu gitu. Kenapa dia bisa menceritakan seperti itu. Lalu cerita mengenai Master Agus. Katanya Master Agus nih memang betul juga kata dia gitu. Karena Master Agus katakan melawan 200 orang. Ingat melawan tuh memang nggak sama dengan mengalahkan ya. Jadi kata Master Agus dan Mbak Cynthia kan mereka tuh melawan. Master Agus kan melawan 200 orang, bukan mengalahkan gitu. Jadi kalau melawan itu ya apalagi dia menggiring ke gang sempit gitu. Jadi memang dan habis itu ada yang melerai gitu guys. Jadi pertarungan itu nggak selesai gitu kan. Mungkin kalau pertarungan selesai Mas Ragus bisa KO juga gitu. Jadi memang termin melawan ini beda sama mengalahkan gitu. Misalnya ya kalau Anda melawan tuh guys bukan mengalahkan, beda ya termin melawan dengan mengalahkan. Jadi memang waktu itu dia katakan melawan. Jadi tangan apa orang tangan apa ada orang-orang yang mengartikan melawan dengan mengalahkan itu guys. Ya, jadi kan itu kan cerita pengalaman. Saya pernah melawan terus orang gitu. Apakah menang kalah? Tanyakan lagi gitu. Nah, kalau dia dilerai, ya selesai. Berarti dia selamat gitu kan. Nah, itu intinya. Jadi dan waktu itu kan bukan menyombong gitu. Karena itu kan kita tahu bahasa tim dari apa ini sebenarnya merendah gitu. Mereka hanya ingin memberi kita semangat, motivasi sebagai anak bangsa supaya kita terus kuat gitu. Kita harus kuat untuk melawan musuh-musuh yang datang dari dalam maupun dari luar. Siapa musuh dari dalam? Itu para pengkhianat bangsa. Orang-orang yang selalu melabeli saudaranya dengan kata-kata buruk, dengan radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI. Padahal mereka sendiri sebenarnya mereka melakukan itu gitu, ya kan? Mereka bisanya hanya membuli tanpa bisa menghasilkan prestasi dan kebanggaan bagi negeri ini gitu. Nah, jadi menurut saya hentikan semua ini. Hentikan semua itu. Apalagi kemarin waktu saya sangat sayangkan ya ketika tim PSHT dan MMA itu datang ke Lampung dengan jumlah katanya 50 orang gitu kan. Gini guys, kalau menurut Anda Mbak Cynthia ini salah, Anda tuh harus baik-baik datang sana. Baik-baik dalam artian dari jumlah juga gitu. Ngapain bawa orang 50 orang gitu kan. Bawa aja sedikit. Karena kalau kita bawa massa gitu kan, yang didatangi tentu akan, coba Anda bayangkan, rumah Anda didatangi oleh 50 orang. Coba Anda bayangkan. Tentu Anda akan waspada dan Anda akan berpikir ini ada apa? Kenapa sampai 50 orang datangi rumah saya? Kenapa nggak datang 1, 2, 3, 4, 5 orang aja gitu sebagai perwakilan? Dan ngomong baik-baik, Mbak Cynthia, maaf ya. Dengan kata-kata sopan tentunya. Maaf ya Mbak. Atau sebenarnya itu nggak perlu guys ya. Kalau saya pribadi bisa gini. Anda lihat di komen YouTube saya tuh banyak sekali yang haters-haters yang membuli saya dan menghina saya, bahkan sampai orang tua saya. Tapi apa yang saya lakukan? Apakah saya datangi mereka? Tidak. Bahkan mereka menghina agama saya juga. Apa yang saya lakukan? Saya akan buat video, konten untuk membela agama saya, membela diri saya, dan juga membela orang tua saya gitu. Jadi saya buat video konten untuk klarifikasi dan konten dan untuk menjelaskan nanti penonton yang akan menilai gini. Mereka buat konten untuk menghina saya misalnya atau menghina agama saya juga buat konten untuk membela itu. Nah, nanti tinggal publik yang menilai siapa yang benar di menurut mereka, siapa yang logis menurut mereka. Nah, cukup sampai di situ gitu. Jadi kita tuh fokus pada ini salah, ini benar gitu. Jangan serang pribadinya. Saya nggak pernah menyerang pribadi mereka. Saya hanya katakan apakah ini yang diajarkan di agama Anda. Jadi itu sindiran halus bagi saya untuk agar dia sadar.
kok ini mereka kalau sadar mereka aku berpikir, kok saya ngomongnya kasar begini ya, kok saya ngomongnya kotor begini ya, kok saya ngomongnya kurang ajar begini ya. Lalu saya sindir kan, apakah agama Anda mengajarkan itu gitu. Ya itu agar buat mereka berpikir, bukan saya hina balik atau saya bully balik, tidak. Saya cukuplah Allah yang membalas itu semua. Saya cukup bersabar ya, saya terus jalankan misi dakwah gitu kan. Terus menyampaikan kebenaran dan mengungkapkan kesalahan, tentu pendapat saya. Mereka juga berhak melakukan apa mengonter saya gitu. Karena tiap orang itu kan beda pendapat, beda pandangan. Menurut saya apa yang menurut saya benar, belum tentu menurut mereka benar. Apa yang menurut saya salah, belum tentu menurut mereka salah. Nah, itu gunanya klarifikasi dan apa namanya dan membuat konten tuh gunanya agar untuk kita sampaikan pandangan kita gitu kan, gunanya ini kan negara demokrasi, kita gunanya membuat konten itu adalah untuk menyampaikan pandangan kita. Perkara nggak setuju nggak setuju, dia buat counter lagi dengan video lain dan selesai. Nah itu kalau begitu dilakukan ya, ini Indonesia akan damai gitu. Kita akan diajak untuk berpikir, semua tuh menggunakan akal, pikiran, argumentasi gitu kan, bukan dengan otot, bukan dengan nantang-nantang gitu, bukan dengan datangi rumah orang gitu guys. Itu nggak baik sekali gitu, kecuali kalau udah kelewatan mungkin ya, kayak peristahan agama Islam itu mungkin yang udah level berbahaya gitu, udah diperingatin nggak juga gitu kan. Apalagi Mbak Cynthia tuh kan baru sekali tuh buat konten yang begitu. Jadi peringati dulu lah kalau Anda merasa apa, peringati dalam artian apa, coba ngomong gitu kan, ngomong di medsos atau coba teleponnya telepon baik-baik atau datangin rumahnya, tapi dengan rangka silaturahmi ya, bukan kayak kemarin tuh datang 50 orang rantang-rantang gitu. Nah, ini kan nggak baik guys. Ini nggak baik bagi negeri ini, nggak baik bagi persatuan bangsa kita gitu. Apalagi saya ini sesama petarung loh, sesama apa bela diri, sesama anak bangsa yang kita. Anda bayangkan ya, coba Anda bayangkan. Di Jepang tuh terkenal dengan karatenya guys, ya. Di Cina dengan kungfunya gitu. Di Korea dengan taekwondonya. Dan mereka bersatu gitu. Mereka bersatu. Sama mereka tuh bersatu sehingga mereka tuh kuat negara mereka. Ya. Karena apa, Jepang itu ketika dia apa namanya ketika dia apa namanya perang itu, dia menggunakan para bela dirinya semua bersatu, samurainya, apa ninjanya, karatenya gitu kan. Begitu juga dengan Korea gitu, atau juga dengan Cina gitu. Kita lihat banyak film-film atau sejarah-sejarah tuh ya, Cina juga dengan kungfunya gitu kan. Jadi mereka tuh bersatu untuk melawan, jadi tidak berpecah antara mereka sendiri guys gitu. Jadi kita tuh apa deh saya katakan ya, usahakanlah kita tuh jangan gampang terprovokasi. Kalau ada kata-kata orang yang menurut kita tidak sesuai, kita tinggal apa namanya silaturahmi, dan kita lewat telepon, jangan langsung datang gitu. Apalagi datang sih nggak apa-apa sih, tapi jangan bawa orang yang banyak, karena kalau rumah Anda didatangi ramai orang kan Anda akan waspada dan akan berpikir, ini ngapain datang orang ramai gini. Kalau maksudnya baik, kenapa datang bawa banyak orang gitu guys. Makanya mana tuh nggak salah juga kalau Mbak Cynthia tuh buat pengacara, karena gini guys, kalau kemarin pikiran Mbak Cynthia kan sama kayak saya juga pikiran seperti itu. Kalau ada orang datang ke tempat saya 50 orang gitu, saya cuman berapa orang cuman. Ini kan bisa runyam kalau misalnya ada yang terpancing, terprovokasi. Jadi saya kan juga akan waspada dan main safe dengan menyewa pengacara gitu. Sehingga itu akan lebih aman. Karena pengacara kan tidak main otot. Pengacara akan main intelektual gitu. Dia akan bisa bertindak lebih apa justifikasi di lapangan, apa justice di lapangan, sehingga dia tidak akan tergagabah karena dia tahu hukum kan. Dia nggak mungkin misalnya apa, dia tidak akan pancing emosi karena dia tahu ini melanggar hukum gitu. Nah makanya cara Mbak Sindiaman itu udah benar gitu, karena dia nggak, kalau dia head to head kemarin tuh ya. Sedangkan saya lihat kemarin tuh ya apa namanya, beberapa tim dari apa itu memprovokasi guys. Jadi siapa namanya mantan atau MMA yang melatih di Mbak Cynthia itu kan diprovokasi gitu. Tapi untung dia tetap bersabar ya. Alhamdulillah dia tetap bersabar sehingga dia tidak pancing gitu kan. Sehingga tidak jadi clash gitu. Ini kemarin tuh saya cukup gerah, bukan apa ya, saya cukup sedih, saya cukup gerah, saya cukup apa namanya, cukup kecewa melihat mas siapa namanya itu ya yang diprovokasi itu kan. Saya lihat betul provokasinya. Itu sangat nggak baik guys gitu. Dia cuma sendiri, Anda provokasi dalam ramai gitu kan. Itu nggak baik sekali gitu. Hindari hal itu. Kita harus bersatu, ingat kita harus bersatu. Nah kemarin juga ketika perkara dia bilang saya mantan atlet MMA, saya lawan Mbak Cynthia kok cuma berapa detik saya kalah gitu. Gini guys ya, Anda tinggal buat video klarifikasi. Kalau MMA nggak seperti itu. MMA tuh begini. Justru itu kesempatan Anda. Ketika ada hal seperti itu kesempatan Anda untuk menunjukkan kalau MMA itu bukan seperti itu gitu. Anda bisa jelaskan apa yang salah menurut Anda gitu kan. Karena banyak hal bermain di sini guys, faktor, bukan hanya masalah apa ya, masalah kehebatan, tapi kadang-kadang orang hebat pun kadang-kadang dia bisa lengah, kadang-kadang dia bisa dalam
posisi tidak dalam posisi terbaik gitu kan. Contoh kayak atlet aja ya. Contoh lah kita ambil contoh sederhana atlet bola. Atlet bola tuh ada pemain bintang tuh lagi ketika pemain hebat gitu kan. Ada masalah dia tuh lagi tidak dalam performanya. Misal striker ketika dia lagi hebat gitu kan. Ada juga yang stabil. Jadi manusia tuh beda-beda. Ada yang lebih hebat betul. Ada yang kayak Anda lihat lah, ada yang striker hebat tuh kan sampai saya sama kanan bola saya ngertinya bola gitu guys. Yang lebih ngerti saya bola gitu. Ada striker hebat itu dia juga mandul atau dia tuh puasa gol sama beberapa bulan gitu. Padahal biasanya dia lancar golnya. Jadi manusia itu memang ada ketika dia lagi top perform, lagi kondisi terbaik, ada lagi kondisinya buruk, ada yang lagi stabil gitu. Jadi beda-beda. Jadi mungkin pada waktu itu bisa jadi Mas ini melawan Mbak Cynthia tuh lagi kondisinya lagi tidak bagus gitu guys ya kan. Jadi karena kita nggak tahu itu karena manusia ini memang dan lagi semua itu kan kalah menang itu kan Allah yang ngatur gitu guys. Manusia itu ya karena bisa berusaha. Kalau Allah maunya dia kalah ya kalah gitu guys. Gimana pun dia hebatnya dia akan kalah gitu. Kalau Allah mau. Anda bayangkan dulu kisah Nabi ya. Nabi itu hanya 300 orang guys. Bersama pengikutnya. 300 orang dia melawan 1000 atau 3000 saya lupa itu kisahnya. Jadi sekitar 10 kali lipatnya guys. Anda bayangkan 3 kali lipat atau 10 kali lipat pasukannya itu guys. Tapi kalau pada itu dan persenjataan tentu mereka kurang pasukan Nabi gitu kan dibandingkan pasukan musuh gitu yang tentu menang secara sumber daya, secara kekuatan segala macamnya. Tapi apa jadi? Apakah mereka kalah? Hitungan logika mereka kalah. Pasukan Nabi kan kalah gitu. Hitungan logika matematika gitu. Logika akal sehat akan mengatakan Nabi kalah. Tapi Allah punya kehendak lain. Allah menangkan mereka gitu. Pasukan Nabi ini. Banyak kasus lain. Seperti Anda tahu kisah David Goliat. Goliat yang hebat, gagah perkasa gitu. Bagaimana David tuh mengalahkan Goliat dengan hanya katapel, dengan satu tembakan saja kena saya lupa kena matanya, kena apa itu guys, kena kepalanya, dia langsung sungkur tumbang gitu. Jadi banyak kisah orang lemah bisa menang melawan orang kuat gitu. Jadi bisa banyak pengaruh di sini, bisa takdir dari Allah, bisa memang memang dia lagi beruntung atau dia memang lagi memang kondisi terbaik, yang kuat nih lagi kondisinya terburuk gitu kan, bisa banyak faktor bermain dan itu bisa dijelaskan di video Anda daripada Anda melakukan provokasi mendatangi tempat Mbak Cynthia dan melakukan dan di medsos juga melakukan tuduhan-tuduhan pembohong penipu gitu guys. Ini kan nggak bagus gitu. Dan Mbak Cynthia pun saya salut sama Mbak Cynthia dan tim gitu, mereka tidak terprovokasi gitu kan. Mereka itu rumah mereka loh guys, jadi dan warga sekitar tidak terprovokasi gitu kan. Alhamdulillah, jadi itu sangat saya salut lah dengan Mbak Cynthia dan tim. Lagi Master Agus, mereka tidak terprovokasi dan mereka tetap kalem gitu guys, ya. Dan Mbak Cynthia pun dia, dan saya sebenarnya kasihan dengan beliau guys, dengan timnya gitu. Kasihan dalam artian bukan kasihan merendah ya, tapi kasihan dalam artian mereka nggak sayangnya mendapatkan ini dengan perjuangan mereka seperti itu gitu kan. Anda tahu itu melakukan itu bukannya apa loh guys, bukannya nggak ada resiko loh. Dia mengalami cedera, damage pada anggota tubuh yang dihantamkan ke benda keras itu gitu. Jadi usahanya tuh tentu akan lebih besar gitu. Karena dia cuman gini, saya jujur ya, saya kalau misalnya melakukan latihan itu saya lebih memilih latihan yang keras dalam artian tuh tidak sampai menyakiti guys gitu. Karena kita tahu latihan-latihan seperti lari atau memukul sansak yang tidak keras atau apalagi lakukan latihan gerakan-gerakan bela diri teknik gitu kan, itu tidak membuat tubuh kita sakit gitu, malah membuat tubuh kita tuh lebih sehat dan berenergi. Tapi kalau ada latihan memukul benda keras itu perjuangan keras loh guys, karena itu Anda akan merasakan sakit gitu, kesakitan yang sangat gitu karena Anda memukul benda keras. Itu latihan itu memang ekstrim dan memang saya katakan ya, itu perjuangan lebih dibanding orang yang melakukan latihan selain memukul benda keras gitu. Jadi saya salut dengan tim Mbak Cynthia ya. Lalu apa lagi ya, lalu yang mau saya sampaikan adalah apa lagi ya. Jadi intinya kita tuh harus tetap bersatu ya. Bagi Anda PSAT, Anda unggulkan kelebihan Anda, MMA juga, Mbak Cynthia juga, dan Mas Ragus, dan juga yang lain-lain juga gitu kan. Jadi kita buat negeri ini harum gitu, ya kan. Buatlah konten-konten yang mendidik, konten-konten yang tidak berupa provokatif gitu kan, konten-konten yang tidak menjudge seseorang atau kelompok dengan label-label yang belum Anda pahami gitu kan. Jadi dan Mbak Cynthia pun dia kemarin tuh ada video dia itu dia menendang genteng tuh guys ya.
Jadi dia tuh apa ya? Saya kasihan karena apa ya? Gini gini gini. Seseorang itu kan punya hak untuk tidak melakukan itu, tidak melakukan permintaan Anda. Anda kan datang ke Lampung itu untuk meminta dia menunjukkan aksi gitu kan. Nah, Anda kan bisa melakukan itu boleh, boleh boleh saja meminta itu. Tapi kan Anda nggak punya hak untuk memaksakan. Anda harus mau nih kan enggak gitu. Anda boleh meminta tapi dengan cara yang elok, dengan cara yang baik gitu. Kalau Mbak Cynthia nggak mau ya sudah gitu, nggak usah Anda paksa, nggak boleh Anda paksa gitu guys. Karena dia tentu punya mood, punya apa namanya, punya perasaan, punya apa namanya, apalagi kalau saya waktu itu kan nggak enak gitu. Kalau dia mau melakukan itu berarti dia kan kalah oleh tekanan publik gitu guys. Padahal apa namanya, saya ingat dari kejadian kayak Ustaz Abdul Somad di Bali itu ketika beliau dipaksa untuk apa, hormat kepada bendera merah putih gitu kan, itu nggak baik juga gitu. Jadi kenapa kita di negeri ini suka memaksakan kehendak gitu guys ya, memaksakan orang untuk perform dan apapun itu. Mbak Cynthia kan dia punya hak untuk menolak gitu. Dia punya hak untuk tidak memenuhi gitu kan. Coba Anda dipaksa, Anda mau tidak? Anda didatangi oleh 5 orang, Anda didatangi oleh 50 orang ke rumah Anda, lalu Anda dipaksa untuk perform. Anda mau nggak? Enggak, guys. Sedangkan orang aja dibayar itu bisa menolak loh. Misalnya apa? Saya tawarin nih, mau nggak kamu aksi ini, saya bayar segini. Saya bisa menolak gitu. Itu hak saya gitu kan. Anda nggak bisa memaksa saya, meskipun Anda punya uang misalnya. Saya tapi punya uang 100 juta nih. Ya sudah, kalau saya nolak, apa hak Anda untuk memaksa saya gitu? Itu kan pakai uang. Apalagi ini dengan intimidasi, provokasi gitu. Itu hak Mbak Cynthia untuk menolak gitu. Jadi sekali lagi guys, saran saya ya, pada kita semua ya, hentikanlah semua provokasi, semua intimidasi, semua label-label buruk gitu kan. Kita tuh cukup buat video klarifikasi di konten klarifikasi, itu udah selesai, udah cukup gitu. Ya kan? Kalau ada yang misalnya kurang sependapat, buat lagi videonya gitu. Apa namanya, ungkapkan kata-kata baik, kata-kata positif, kata-kata membangun, kata-kata membuat kita bersatu gitu, bukan kata-kata yang melabeli saudara Anda dengan kata-kata tadi gitu. Penipu, pembohong, apalagi radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI gitu. Siapa yang mau disebut kayak gitu, guys? Nah, untung saja kita kebanyakan kayak Mas India tuh sabar, saya sabar gitu. Saya dihina-hina, saya sabar. Saya tetap saya cukup nyindir dengan mengatakan apakah ini yang diajarkan di agama Anda gitu kan, tanpa melakukan hal-hal lebih gitu. Cukup kita buat video klarifikasi, kita buat video tandingan, video counter untuk, dan ini bukan untuk menyerang ya, tapi untuk membela, dalam artian kita fokus pada apa topiknya gitu. Misalnya Mbak Cynthia katakan atlet MMA belum tentu bisa menang lawan perkelahian jahanan, atau Anda tinggal jelaskan, mau saya apa yang disampaikan Mbak Cynthia itu salah gitu, karena begini, selesai. Nanti tinggal publik menilai pendapat Anda atau Mbak Cynthia yang lebih logis gitu, dan tiap orang berhak untuk memilih pendapat salah satu diantaranya. Nggak ada hak orang untuk memaksakan kehendak guys. Jadi sekali lagi ya, intinya adalah hentikan pemaksaan kehendak, hentikan intimidasi, hentikan provokasi, hentikan label-label buruk pada saudara Anda. Mari kita sama-sama berjuang untuk mengharumkan nama negeri ini ya, di mata dunia, di mata internasional, di mata, ya intinya kita harus bersatu gitu. Kalau kita nggak bersatu, kita pecah belah, kita akan mudah dikalahkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada NKRI ini guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.